Selamat sore pemirsa, seputar sore kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Amalia Putri yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Tentunya dengan informasi-informasi menarik untuk Anda simak. Kali ini datang dari ibu kota Jakarta. Wah, tentu tidak asing lagi ya dengan kota ini. 22 Juni diperingati sebagai Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Dan di tahun 2021, tepat di usia 494, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Jakarta Bangkit. Semangat kebangkitan dan perjuangan juga sesuai dengan filosofi ikon kota Jakarta yang ada di samping saya. Ini dia, Monumen Nasional atau lebih dikenal dengan Monas. Monumen ini dibangun untuk memperingati nilai-nilai perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda bahwa Monas terletak di area seluas 80 hektar di Lapangan Merdeka? Monas resmi dibangun mulai 17 Agustus 1961 dan ada dua arsitek nih yang terlibat untuk merancang Monas, yaitu Sudarsono dan Insinyur F. Silaban. Monas resmi dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Sejak saat itu, pengunjung bisa menikmati pengalaman untuk mengamati kota Jakarta dari ketinggian 132 meter. Wah, tinggi juga ya. Nah, di bagian bawahnya ada Museum Sejarah Nasional yang di dalamnya menyimpan diorama perjalanan Nusantara. Tapi, kalau berbicara tentang Monas, yang paling menyita perhatian, apalagi kalau bukan lidah api yang menyala di atas Monas, atau sering kita kenal dengan pucuk Monas. Ini adalah emas lapisan sebesar 32 kg. Nah, pastinya kalau berbicara tentang Monas, belum lengkap rasanya kalau belum mengunjunginya. Jakarta itu identik dengan yang namanya kemacetan. Banyak pihak yang menilai Jakarta dan kemacetan adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak berhenti untuk berinovasi melalui kreasi termasuk di bidang transportasi. Salah satu moda transportasi kebanggaan warga DKI Jakarta yaitu MRT. Dan rencana pembangunan MRT di Jakarta itu sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1985, di mana tahap konstruksinya sudah dilakukan mulai Oktober 2013. Lalu, pembangunan jalur MRT fase 2 sepanjang 16 km dari Terminal Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia dengan 13 stasiun terdiri dari stasiun bawah tanah dan stasiun layang. Hingga tahun 2021, pembangunan MRT fase 2 juga terus dilakukan. Tapi yang paling penting adalah integrasi transportasi juga harus dikembangkan di kota Jakarta, termasuk integrasi MRT tadi dengan Transjakarta. Transjakarta merupakan stasiun transportasi bus pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang diklaim memiliki jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni mencapai 208 km. Resmi beroperasi sejak 2004 lalu hingga tahun 2021 sudah melayani 13 koridor yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Bahkan yang spesial sejak 2017 ada unit bus low entry yang memiliki fasilitas ramah bagi para penyandang disabilitas. Dan juga jika membayar tidak perlu menggunakan uang tunai, tapi menggunakan sistem cashless, jadi tinggal tap, 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 langsung bisa deh keliling kota Jakarta menggunakan Transjakarta. Tentunya yang dijangkau oleh koridor-koridor bus Transjakarta. Tapi kalau tadi ada wajah baru transportasi DKI Jakarta, kini akan berubah menjadi nuansa jadul. Ini kita akan bicara soal moda transportasi yang juga menjadi ikon kota Jakarta. Karena jauh sebelum Transjakarta, Metro Mini sudah lebih dulu mengaspal di Jakarta. Bus Metro Mini ini resmi beroperasi pada 1976 bersama dengan Kopaja. Saat Ali Sodikin menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, namun pada 2018, Metro Mini dilarang beroperasi di Jalan Sudirman dan Tamrin.
saat pelaksanaan Asian Games. Asian Games sudah tidak ada, tapi Metro Mini tetap dilarang. Dan selanjutnya kita akan berbicara lagi tentang suatu hal yang berkaitan dengan Asian Games 1962. Ini adalah Bundaran Hotel Indonesia atau Monumen Selamat Datang ya. Jadi, dari Monas saya menuju ke Monumen Selamat Datang, di mana patung atau Monumen Selamat Datang yang berada di tengah Bundaran Hotel Indonesia ini berdiri dalam rangkaian Asian Games keempat, di mana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Kalau kita lihat ada sepasang manusia yang melambaikan tangan ke arah utara atau menghadap ke arah Monas. Memang, patung ini sengaja diresmikan pada tahun 1962 untuk bisa menyambut tamu yang datang dari arah Monas. Nah, itu langsung disambut ya oleh patung selamat datang. Ini juga menjadi saksi sejarah pastinya bagi seluruh gelaran yang diadakan di sini, termasuk malam puncak hari ulang tahun ke-492 DKI Jakarta yang berlangsung pada tahun 2019 lalu. Kalau Anda, apa nih kira-kira memori yang paling diingat saat berada di Monumen Selamat Datang? Atau mungkin suka Carefree Day ya, kalau hari libur? Di area ini pastinya apapun kegiatannya, Anda saat melakukan di masa pandemi harus terus menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa. Dan membahas ikon Jakarta erat kaitannya dengan yang satu ini. Apalagi kalau bukan ondel-ondel. Ini merupakan kebudayaan khas Betawi dan dilansir dari laman Kemendikbud, ada beberapa sejarah ondel-ondel di Jakarta. Salah satunya untuk mengusir gangguan dari roh halus. Apakah benar begitu? Jadi, ondel-ondel ini berbentuk boneka dengan tinggi 2,5 meter, lebar 80 cm. Pernahkah Anda membayangkan berat dari ondel-ondel ini? Ternyata, berat dari ondel-ondel ini bisa mencapai 20 hingga 25 kg. Ternyata berat juga ya. Ondel-ondel ini terbentuk dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta menggunakan aksesoris menyerupai manusia. Biasanya memang dibuat berpasang-pasangan. Beberapa wujud ondel-ondel ada juga yang dibuat rambut gimbal dan gigi yang bertaring. Ternyata ini punya maknanya. Maknanya adalah agar mengusir roh jahat dengan wajah raksasa yang menyeramkan, serta agar tidak lagi mengganggu manusia. Biasanya, ondel-ondel ini ikut meramaikan pesta rakyat, pesta pernikahan, penyambutan tamu. Tapi sekarang bisa dibilang kita sering menemukan ondel-ondel mengamen di jalan. Sebagai ibu kota negara sejuta asa ada di kota Jakarta, kolaborasi dalam inovasi menjadi kunci agar Jakarta terus berprestasi. Selamat ulang tahun ke-494 DKI Jakarta. Saya mau pantun nih ya. Makan kue cubit di Pekan Raya, Jakarta bangkit untuk kita semua. Saya Amalia Putri, mohon undur diri, terima kasih.